Halo guys, ketemu lagi sama aku Dini. Kali ini adalah video part ketiga dari contoh bencana kebumian, yaitu letusan gunung berapi. Gimana selengkapnya? Yuk kita simak. Apa sih letusan gunung berapi itu? Letusan gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Penyebabnya karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ciri-ciri gunung berapi akan meletus. Yang pertama, suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai dengan getaran. Tumbuhan di sekitar gunung layu, dan binatang di sekitar gunung bermigrasi atau berpindah ke pemukiman warga. Oke, kita lanjut ke dampak positif dan negatif akibat adanya letusan gunung berapi. Kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, dampak positif adanya letusan gunung berapi, tanah yang dilalui oleh hasil vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian. Jadi mata pencaharian akan bagus, akan diuntungkan. Kemudian mata pencaharian baru bakalan mendatangkan mata pencaharian baru seperti penambang. Kemudian adanya geyser, yaitu sumber mata air panas yang dapat menyehatkan kulit. Nah, kalau di Garut sendiri itu ada namanya Ciengang, di mana ada mata air yang mengalir dan biasanya banyak penduduk yang memanfaatkan air tersebut karena memang dapat menyehatkan kulit si geyser tadi. Kemudian ada Magdani, yakni air mineral dengan kandungan melimpah. Kemudian ada batuan yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Karena kan gunung berapi meletus, otomatis batuan-batuan yang ada di gunung, batuan-batuan yang ada di pinggir gunung jatuh berhamburan ke bawah. Kemudian dampak negatif dari adanya letusan gunung berapi ini, yang pertama pastinya tercemarnya udara. Kemudian merusak pemukiman warga. Dan yang terakhir, lahar yang panas membuat hutan terbakar sehingga mengalami kerusakan. Letusan gunung terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia itu ada di tahun 1883, Gunung Krakatau. Letusan ini adalah salah satu peristiwa gunung berapi paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Ledakan itu terdengar hingga 3.110 km, yakni 1.930 mil jauhnya di Perth, Australia, dan Rodrigues, Mauritius, 4.800 km, atau setara dengan 3.000 mil jauhnya. Gelombang tekanan akustik mengelilingi dunia lebih dari 3 kali. Diperkirakan sekitar 36.417 orang meninggal akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu contoh bencana alam puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Gejala awal dari bencana puting beliung ini, yang pertama, udara terasa panas. Yang kedua, tampak awan cumulus, yakni awan putih yang bergerombol. Kemudian ada awan abu-abu menjulang tinggi. Ada awan berubah warna menjadi hitam pekat. Kemudian ranting pohon dan daun bergoyang. Nah, FYI, durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung paling lama sekitar 1 jam. Karena itulah, masyarakat agar tetap waspada selama periode ini. Wah, menyeramkan sekali. Jadi keinget deh hal-hal apa aja ya yang harus dilakuin ketika ada angin puting beliung. Nah, untuk menjawab kekhawatiran tadi, di sini ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, diarap ke tempat serendah mungkin, seperti saluran air terdekat atau sejenisnya, sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan Anda. Kemudian, jangan berlindung di bawah jembatan, karena jika jembatannya roboh, kamu berada di bawah, itu sangat menyeramkan. Dan yang terakhir, jangan pernah melarikan diri dengan memakai kendaraan. Kenapa? Karena bisa jadi kendaraan yang kamu kendarai itu terbawa angin. Yang tadinya ingin selamat, malah kebawa ombak. Jangan ya dek ya. Angin puting beliung terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia ada pada kategori Gunung Lincana, Lebang, Banten. Dilansir dari Jakarta, Kompas.com, sebanyak 90 rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat terpaan angin puting beliung yang menerjang wilayah Gunung Kencana, Banten. Oke guys, kita masuk ke contoh bencana alam yang kelima, ada banjir. Banjir ialah peningkatan volume air yang menyebabkan air meluap dari sungai, danau, atau laut dan menggenangi daratan. Penyebab adanya banjir, curah hujan tinggi, karena lahar salju, pengembalian air, topografi, drainase, dan penyebab paling utama ialah karena sampah. Oke, dampak dari banjir, pertama, adanya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan kita sebagai masyarakat, pertama, itu adanya peringatan dini. Kita, masyarakat, berhak menerima peringatan banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. Kemudian, infrastruktur banjir, yakni membuat saluran air. Kenapa? Karena rata-rata umumnya di perkotaan, pohon-pohon itu hutan-hutan dijadikan tempat wisata atau dijadikan pembangunan, dijadikan sebagai jalan dan sebagainya. Maka tidak ada celah ketika hujan turun, kurangnya saluran air, sampah menumpuk, mampet, pohon-pohon sudah gak ada, dan kemudian terjadilah banjir. Kemudian, harus adanya penyuluhan publik.
edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka dalam persiapan. Yang selanjutnya ada pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu meramalkan banjir. Dan yang terakhir, ini poin yang sangat paling penting dan berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, ialah buang sampah pada tempatnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang sering kita dengar, tapi tidak semua orang paham tentang arti dari pemahaman tersebut, bahwa buang sampah pada tempatnya itu sangat-sangat mempengaruhi bencana alam yang satu ini. Jadi kita sebagai orang yang lebih tua harus mengajarkan kepada anak, tapi terkadang orang dewasa juga banyak sekali yang melanggar aturan tersebut. Maka harus adanya penyuluhan publik mengenai pentingnya buang sampah pada tempatnya. Yuk kita biasakan buang sampah pada tempatnya. Oke guys, setelah sekian banyaknya pembahasan yang telah saya sampaikan, kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum ke sana, kesimpulan yang dapat diambil dari paparan materi yang telah saya jelaskan tadi, dari part 1 sampai part sekarang, ialah yang pertama, kita sebagai manusia sering lupa atau melupakan bahwa bumi juga menyimpan potensi bencana. Jadi kejadian tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar, karena merupakan suatu proses keseimbangan alam. Kejadian tersebut dikategorikan bencana apabila merusak ataupun mengganggu kehidupan manusia. Kemudian, keterlibatan manusia dalam proses alam ini sangat mempengaruhi pemeliharaan dan kelestarian alam itu sendiri. Sebagai manusia dan hamba Allah yang baik, seharusnya kita saling menjaga lingkungan kita bersama, dunia kita bersama. An-nadhafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah!